Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat wa bi dzikri habibihi wa asfiya'ihi tanazzalatir rahmat wal barakat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah rabbul bariyat wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul kainat. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a hudahu min yaumina hadza ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Hadratal muhtaramin yang kami muliakan, para alim, para sepuh bini sepuh, tokoh-tokoh masyarakat, jajaran tamir pengurus Masjid Al-Mustaqim dan seluruh tamu-tamu undangan Allah, tamu-tamu kehormatan Allah, jamaah salat maghrib Masjid Al-Mustaqim rahimakumullah. Alhamdulillah, tsumma alhamdulillah, bersyukur kita semua kehadiratnya atas segala nikmat yang Allah anugerahkan, yang Allah karuniakan kepada kita, utamanya nikmatul iman wal Islam, yang kita berharap kepada Allah semoga iman Islam kita semua senantiasa dijaganya sehingga kita hidup dalam keadaan membawa iman Islam. Sewaktu-waktu Allah Ta'ala panggil kita, setelah kita diberi panjang umur, sehat walafiat, dalam kebaikan, manfaat yang sangat banyak, semoga kelak kita wafat dalam keadaan membawa iman Islam, husnul khatimah, amin ya rabbal. Nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, dan semua nikmat-nikmat Allah yang tak akan pernah mampu dan sanggup kita menghitungnya. Sehingga alhamdulillah dengan nikmat-nikmat tersebut, alhamdulillah di malam hari ini kita diberikan kekuatan, diberikan pertolongan, bimbingan, hidayahnya, sehingga kita bisa bersama-sama hadir di tempat yang penuh berkah ini. Semoga amal kebaikan kita mulai awal hingga akhir senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dosa-dosa khilaf kita semoga senantiasa dimaafkan, dimaghfirah, diampuni Allah, dan hajat-hajat kita, keluarga kita, saudara-saudara kita, hajat dunyawiyah wal ukhrawiyah, semoga senantiasa dikabulkan, dimudahkan, dan diridhai oleh Allah, amin ya rabbal. Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah, melanjutkan pembahasan kita di dalam kitab Mukhtasar Syu'abil Iman, ringkasan dari cabang-cabang keimanan, karya dari Al-Imam Al-Qazwini radhiyallahu ta'ala anhu. Kita sampai di dalam cabang keimanan yang ke-11, Al-Hadi Asyar min Syu'abil Iman, Al-Imanu biwujubil khawfi minallahi ta'ala. Kita sampai di cabang keimanan yang ke-11, yaitu kita semua di antara cabang iman yang ke-11, wajibnya kita semua untuk takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi takut di sini bukan takut yang kemudian kita menjauh. Sebaliknya, takut di sini yang menyebabkan kita makin dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makin dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita takut akan azabnya nanti di akhirat, siksanya di akhirat. Oleh karena itu kita melaksanakan ibadah, melaksanakan kewajiban yang Allah wajibkan kepada kita, mulai dari sholat 5 waktu. Kemudian nanti kalau bulan Ramadan ya kita puasa. Di bulan suci Ramadan yang sudah wajib mengeluarkan zakat malnya, dikeluarkan zakat mal yang ada 7, juga zakat fitrahnya, karena zakat itu ada 2, zakat fitrah dan zakat mal. Kalau zakat fitrah niku sedaya insyaallah sampun melaksanakan, tapi kadang yang kurang sebagian orang memperhatikan adalah zakat malnya, itu kadang kurang diperhatikan, yang jumlahnya ada 7. Mulai yang pertama, yang wajib dizakati dari zakat mal adalah pertanian. Kalau seseorang ditanam di sawahnya, di ladangnya padi, jagung, makanan pokok, itu nanti kalau sudah bulughun nisab, sudah sampai nisab batas wajibnya seseorang mengeluarkan zakat, itu ada zakatnya, makanan pokok. Kemudian yang kedua adalah az-zuru' was-simar, buah-buahan yang wajib dizakati ada 2, at-tamru wal inab, anggur dan kurma. Yang lainnya enggak ada zakatnya. Tapi baik ketika orang itu punya mungkin kebun jeruk atau kebun apel, mangga, kalau panen disedekahkan sebagiannya. Kenapa? Kersane tambah
berkah, biar tambah berkah, manfaat berkembang. Nggih, karena kata Nabi la yanqusu malun min shadaqatin bal yazdad bal yazdad bal yazdad. Mana kosomalun min shadaqatin bal yazdad bal yazdad bal yazdad. Harta yang dikeluarkan sedekahnya itu tidak akan berkurang kata Nabi, akan tetapi bal yazdad bertambah, bal yazdad bertambah, bal yazdad selalu bertambah. Jadi walaupun selain kurma dan anggur tidak ada zakatnya, tapi baik sekali ketika seseorang punya kebun, nanti kalau panen sebagainya disodakohkan, kersane tambah barokah. Kemudian yang ketiga, uangnya yang wajib dizakati adalah an-nakdan, emas dan perak. Yang keempat adalah amwalu tijarah, harta yang digunakan untuk perdagangan. Kemudian juga yang wajib dizakati apa tadi selain emas dan perak? Yang pertama tadi apa? Pertanian. Yang kedua buah-buahan. Yang keempat emas dan perak. Yang keempat harta yang digunakan untuk berdagang, yang diputar untuk berdagang. Kemudian yang kelima ternak. Hewan ternak yang wajib dizakati hanya 3 saja, onta, sapi dan kambing. Yang lainnya nggak ada zakatnya, tapi baik, bagus. Kalau jenengan mungkin ngapunten ngingu PT ya, ayamnya banyak, wah nanti piro ngoten dibeleh digawa nang masjid ya. Keselamatan itu tambah barokah. Iya, tambah bermanfaat, tambah berkah, tambah berkembang. Walaupun tidak ada zakatnya itu ayam. Yang wajib zakat hanya 3, kambing, sapi dan onta. Kemudian yang keenam adalah yang wajib dizakati adalah ar-rikas, barang temuan atau orang nyebutnya harta karun. Ibu mungkin habis nyapu di belakang rumahnya, kok kemudian moro-moro nemu emas ya. Mas sinten, Bu? Mas sinten? Mas Budi. Itu juga ada zakatnya. Tentu semuanya itu ada ketentuannya, syarat dan ketentuan berlaku. Kemudian yang ketujuh yang wajib dizakati adalah al-ma'din, hasil tambang, hasil bumi, bensin, minyak bumi, batu bara, itu ada zakatnya. Itu zakat mal 7 ini kadang sebagian orang kurang memperhatikan. Hati-hati kalau tidak dikeluarkan itu bahaya nanti di akhirat. Harta yang tidak dikeluarkan zakatnya kalau sudah sampai batasan wajib mengeluarkan zakat, itu nanti digunakan menyetrika tubuhnya orang tersebut. Hadza ma kanastum bihi li anfusikum. Ya, ini dulu harta yang kau tumpuk-tumpuk yang tidak engkau keluarkan zakatnya. Kullama nadijat juluduhum badalna juludan ghairaha liyadzuqul adzab. Ketika kulitnya sudah hancur, cara Jawane pun pereng. Ya, sudah gosong, diganti sama Allah dengan kulit yang baru. Liyadzukul azab, agar merasakan siksa Allah. Nauzubillah min zalik. Lah, orang yang beriman itu takut seperti itu. Takut, makanya hati-hati di dalam mencari rezeki, hati-hati. Mulane sae Bapak Ibu rahimakumullah. Was-was itu tidak baik kecuali was-was dalam uang niku sae. Kalau di luar masalah uang enggak baik. Contoh was-was dalam wudhu mboten sae. Wudhu lek gak sampai ngentekno 10 galon misalnya gak lega itu tidak baik. Terlalu ceroboh juga nggak baik. Yang baik gimana? Ya tengah-tengah. Khairul umuri awsatuha, kata Nabi, sebaik-baik perkara itu yang tengah-tengah. Ya jangan gampang no wujud copet kecipik tok. Tangane sikute sik garing, mantune ku kaki di belakang kaki itu. Nah, tumit nih ya, tungkanya masih kering, hati-hati. Kata Rasulullah, wailun lil aqabi minan nar, hati-hati. Besok tungkak-tungkak itu akeh sing kepreset di neraka. Banyak yang terpreset di neraka. Apa itu kepreset bahasa Indonesianya, Pak? Tergelincir, di neraka. Kenapa? Gini gua wuduhe gak bersih, maksudnya belum sempur, cek garing cuwepet. Ngapunten, kaki nek ngeten tok kecipit kena tok mburine sik garing. Jadi harus disempurnakan itu. Ya, jadi ceroboh seperti itu nggak baik, cepet-cepet. Termasuk juga cepet-cepet pipis, hati-hati.
Kata Rasulullah, ammatu adzabil qabri minal baul, rata-rata siksa kubur niku saking pipis sing boten bersih, tidak tuntas. Coba cepet nggih. Apa meneh ya, tiyang sing gak sembawa mungkin gak sapa masjid itu tambah gak cawi kadang. Nggih, cur baru nek main nggih ya. Obat abit kok. Iki iki najis iki ya. Insyaallah nggih. Iya, wah itu tambah ya apa itu? Wong sing cepet-cepet nggih istinja saja sudah cewek saja kalau enggak tuntas itu dapat ancaman azab dari Allah. Rata-rata azab kubur itu dari pipis yang tidak bersih. Ya, makanya dalam fikih itu ada istilah apa namanya? Menuntaskan ya. Apa namanya? Pipis. Oke, harus dituntaskan. Ya macam-macam orang itu. Ada yang dengan berdehem, ya. Ada yang mungkin ya jalan sedikit berapa langkah. Tapi di kamar mandi aja jalannya, Pak. Ngocok metu ngawur. Wah, ya bahaya ta nggih. Ya di dalam kamar mandi maksudnya berapa langkah itu kadang keluar lagi. Nanti kalau sudah tuntas, apa namanya dibersihkan lagi. Nah, itu seperti itu. Cara-caranya tergantung bikhtilafin nas, ya berbeda-beda setiap manusia nggak sama. Itu nanti kalau kita sudah betul-betul menuntaskan seperti itu kok kadang masih lu koyok metu menendak, itu setan itu sudah. Ya, kecuali kalau memang belum dituntaskan itu tadi, coba cepet, langsung coba cepet buyang nanti ada keluar betul itu. Jadi jangan terlalu cepat, maksudnya ceroboh, juga jangan berlebihan. Berlebihan itu was-was temenan gak mari-mari, sawe jangan juga. Wudu juga begitu, jangan terlalu ceroboh cepat-cepat. Ya, akhirnya banyak yang masih kering, ngoten nggih. Sik garing. Juga jangan terlalu lama itu tadi sampai menghabiskan air, bawahnya itu juga mubadzir. Innal mubadzirina kanu ikhwanas syayatin. Enggak baik orang mubazir itu temannya setan kata Allah dalam surat apa itu Al-Isra. Enggak salah lagi surat Al-Isra. Ya. Intinya apa? Was-was itu enggak baik. Salat balen-baleni. At-tahiyyat. Malah ganggu yang sebelahnya, jangan. Nah, jangan ganggu dosa haram, ganggu yang sebelah. Jadi was-was itu jangan kayak begitu. Tapi ya kok aneh gak ono ya wong-wong was-was masalah duit itu gak ono. Nggih, padahal saya lho ajane lek was-was urusan harta itu baik. Ya aku mang mlebu masjid wis nyemplungin di kotak misalnya padahal sudah, tapi kayaknya kok durung iki dibaleni meneh. Sae. Ngoten niku nggih Pak nggih. Nggih Bu nggih. Enten tiyang sing was-was perkara duit nih. Gak ono kaya iki ya. Kadang durung sedekah sing aku sedekah kok nggih. Nah, di lek was-was masalah harta niku sae. Nggih, Kok ben diutang tak sampean sahur tak sahur. Bagus itu. Itu kehati-hatiannya. Jadi hati-hati masalah uang itu baik. Nggih, jok sembrono nggih. Itu baik. Sedekah was-was itu baik. Enggak apa-apa kalau sedekah was-was. Sae tambahan. Nggih mboten? Durung memang meneh balen sae. Tapi kok ya gak patek tumpon ngoten ya. Emang setan itu pinter buat orang tuh was-was dalam masalah wudu, dalam masalah sholat, ya, masalah bersuci ngoten tok ya. Tapi lek masalah duit bae gak ono sing was-was ya. Nggih, begitu nggih. Itu harus hati-hati. Nggih, harus hati-hati keluarkan zakatnya. Kalau tidak bahaya nanti oleh Allah dibuat menyetrika tubuhnya nanti. Apalagi kalau masalah harta itu nanti pada hari akhir, di akhirat nanti Allah tanyanya dua hal. Kalau yang lain itu satu saja. Masa mudamu engkau gunakan untuk apa? Ilmumu untuk apa? Itu kan kesehatanmu untuk apa? Tapi khusus yang namanya harta itu pertanyaannya Allah dua. Min ainat tasabahu wa bima yunfikuhu. Ya, dari mana engkau dapat ainat tasabahu wa fima anfaqahu, ya, dan kemudian engkau dibelanjakan untuk apa? Itu dua, dapat dari mana, engkau gunakan untuk
apa. Nah, orang iman itu takut kalau tidak menjalankan itu tadi. Kemudian yang sudah wajib haji, ndang-ndang daftar haji. Perkara budal kapan wis wallahu a'lam pokoknya daftar. Dengan daftar itu pun menggugurkan kewajiban sudah. Itu sudah niat haji itu. Perkara kapan berangkatnya wallahu a'lam, ngantri ya. Yang penting sudah niat, yang penting sudah sudah pesen ya, sudah bayar nonton berangkatnya kapan Allah alam. Itu orang mukmin itu takut untuk meninggalkan kewajiban-kewajiban yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu namanya khauf, takut kepada Allah. Jadi ia semakin patuh kepada Allah, dia semakin semangat ibadahnya. Yaitu takutnya kepada Allah semakin dekat, tidak malah menjauh, menjauh. Makanya istilahnya lebih sering kalau takut kepada Allah itu khosyah, itu juga takut. Khauf itu juga takut, tapi cenderungnya khauf itu lebih lari, tapi kalau khosyah itu lebih mendekat. Takutnya tapi mendekat. Oleh karenanya Allah berfirman, innama yakhsyallaha min ibadihil ulama'u. Hanya saja yang paling takut kepada Allah dari hamba-hambanya itu adalah sinten? Para santriwati. Maksudnya wong-wong sing seneng ngaji. Itu makin takut sama Allah. Orang kalau ngapunten mungkin gak tahu kumpul ambek wong sae, yo gak tahu nang masjid, ngurung majelis taklim. Yo babar blas gak wedi ambek pangeran. Gak sembahyang ya santai kok. Gak sembahyang santai biasa, gak ada takut, gak ada. Tapi kalau orang semakin ilmunya tinggi, semakin tinggi, ya semakin takut sama Allah. Jangan dikira para wali-wali Allah itu makin takut sama Allah, makin khawatir. Ya, dikit saja berbuat salah makin bingung. Orang itu kalau tambah baik itu seperti itu, tambah sungkan. Ya, makanya seorang pepatah Arab mengatakan, "Idza akramtal karima malaktahu wa idza akramtal laima tamarroda." Orang mulia, orang baik itu kalau semakin dibaiki, siapa zat yang paling baik kepada kita? Siapa zat yang paling baik kepada kita? Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala Arhamur Rahimin, zat yang paling penyayang, Ajwadul Ajwadin, yang paling loman, yang menutup aib kekurangan kita, memaafkan dosa kita. Tidak ada zat yang lebih mulia, yang lebih baik dari Allah Subhanahu wa taala. Lah tiyang niku lek sae, orang itu kalau mulia diapii niku tambah sae, tambah sungkan. Jenengan misalnya diparingi tanggi jenengan atau teman jenengan apa itu. Gimana jenengan? Sungkan. Ya tambah malu, kepingin ndang bales lah ngoten nah. Itu orang yang baik. Tapi lek wong gak tahu diri, wa idza akramtal laima tamarroda. Orang kalau nggak tahu diri, tiga iati tambah ngerokok kesak. Rokok napa? Itu nggak tahu diri itu, tambah diapi, tambah kurang ajar. Orang ketika cinta sama Allah, takut sama Allah, semakin dia kenal sama Allah, makrifat kepada Allah. Makrifat niku jangan dibayangkan kemudian makrifat sing kudu ya apa, mboten. Makrifat itu orang yang kenal sama Allah. Kenal itu gimana? Ya tahu posisinya sebagai hamba Allah. Dikasih Allah tiap hari Allah nikmat, kita mungkin ada sesaat mungkin rada gak pas sampai hati ya sabar, sungkan kepada Allah. Itu orang yang makrifat, kenal sama Allah. Jadi kenal sama Allah, makrifat itu enggak kemudian bisa ngilang, bisa balik ya mboten. Bisa gandakno dhuwit ya mboten. Mene gandakno bojo lho lae. Mboten. Bukan itu. Ya makrifat itu kenal sama Allah, tahu posisinya sebagai hamba. Man arafa nafsahu arafa rabbahu. Siapa yang tahu dirinya itu betul-betul fakir, enggak punya apa-apa, melarat semuanya dari Allah, dia akan kenal Allah itu maha kaya. Siapa yang menyadari dirinya itu bodoh, nggak punya apa-apa, nggak punya ilmu, ia akan sadar Allah maha alim, Allah maha banyak ilmunya, maha mengetahui. Siapa yang sadar dirinya itu dhaif, lemah, gak iso apa-apa, gak kuat apa-apa,
pertolongan Allah, la haula wala quwata, ia akan menyadari Allah itu zat yang maha kuasa, yang maha kuat. Nggih, lho itu namanya makrifat tuh begitu. Kemudian bisa ngilang ya boten. Nggih, lah orang semakin tinggi makrifat kenalnya sama Allah, itu semakin sungkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nggih, beda dengan orang yang gak patek kenalan dengan Gusti Allah. Ya, makanya kebaikan orang yang dekat dengan Allah itu ya, itu kan bertingkat-tingkat. Nggih, Nabi Adam salah begitu saja itu. Nggih, salah begitu saja. Padahal itu ya digoda sama setan ya. Tapi itu karena kesalahan yang dilakukan Nabi, ya jadi besar gitu loh ya. Karena derajatnya tinggi padahal orang biasa-biasa ya biasa. Karena pangkatnya tambah tinggi. Wah, jadi ya begitulah orang yang semakin tinggi derajatnya di hadapan Allah, makin malu, makin sungkan, makin hati ya. Tapi lewat nggak kenal belas nggak mengeran sampai Gusti Allah. Tak sembayang ya biasa, ini bahaya. Hatinya sudah mati. Wa inna ab'adal qulubin nasi min rabbinar rahimi qalbun qasi. Orang yang paling jauh dari Allah itu ketika hatinya orang itu sudah mati. Mati wis atine. Ka ono sungkan ambek Gusti Allah, ndak ada perasaan begini, eman ninggalno wedi, ninggalno sembayang, ya, gak sembayang ya biasa yang guyang-guyu. Ya, semoga kita dan mereka semua selalu mendapatkan bimbingan hidayah Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi orang itu ya berdasarkan kenalnya kepada Allah, semakin dia itu sungkan takut kepada Allah. Ngoten nggih? Nah, itu wajib kita harus punya rasa takut kepada Allah. Makanya di sini termasuk salah satu cabang keimanan yang nomor 11. Dan banyak sekali dalam ayat-ayat Al-Qur'an, banyak sekali, ini hanya sebagian saja yang dicantumkan oleh beliau, ya, ayat-ayat tentang kita ini disuruh takut kepada Allah. Di antaranya surat Al-Imran 175, Allah berfirman, "Fala takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin." Jangan takut kepada mereka, tapi takutlah kepada aku, Allah Subhanahu wa ta'ala, in kuntum mu'minin, kalau kalian betul-betul beriman kepada Allah. Nggih, banyak sekali di sini ayat-ayatnya. Sebagian saja saya baca nggih. Wa yakhshawna rabbahum wa yakhafuna su'al hisab. Surat Ar-Ra'd ayat 21. Mereka ciri-ciri orang yang beriman kepada Allah, di antaranya yakhshawna rabbahum. Mereka takut kepada Allah, Tuhan mereka. Wa yakhafuna su'al hisab. Mereka takut di hari nanti semuanya akan diperhitungkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya mumpung Bapak Ibu rahimakumullah, kula jangan kasih kesempatan hidup di dunia. Ayo lebih-lebih kalau ada urusan dengan sesama manusia, ndang-ndang diselesaikan. Karena hukukul adami itu mabniun alal musyahah, berat. Dia ada hak-hak adami, hubungan dengan manusia itu harus diselesaikan. Wa huququllah mabniun alal musamahah. Hubungan seseorang dengan Allah itu relatif lebih mudah. Orang berdosa tobat kepada Allah, minta maaf, ya, mengaku salah, betul-betul taubatan nasuha, insyaallah sama Allah akan dimaafkan. Tapi kalau dosa sama manusia itu yang agak repot. Allah tidak akan memaafkan kecuali sudah mereka saling maafan. Makanya luar biasa di Indonesia ini. Gitu. Apa ada tradisi habis hari raya biasanya apa? Habis puasa. Loh, penting niku Bapak Ibu. Nggih, penting sekali itu halal bihalal tuh. Jangan dianggapnya. Makanya ya kita harus sebisa mungkin mengadakan tahun sekali halal. Kula jenengan niki wake dosane ambek padha-padha menungso niki mboten. Nggih, halal bihalal, Masya Allah. Karena dosa kita sama manusia itu enggak akan dimaafkan oleh Allah kalau kita tidak saling memaafkan. Diutang ya disaur, tau njebuk barange wong ya kudu ditempui, dijoli, tau ngentit sandal pas Jumatan kudu. No, nanti apa ngoten yo? Alhamdulillah mboten nate ngriki. Niku kudu dijoli lho ya, gak ngono besok di akhirat dituntut. Lah opo aku biyen pas ngentit gak ngerti wonge, gak izin dhisik. Lah izin ya dikaplok iki. Aku gak ero wonge saiki ndendi ngoten nggih. Ya disedekahkan saja. Misalnya itu uang harga sandal itu harganya 200.000 misalnya.
Kalau 300.000 ya sedekahkan saja ke masjid, majelis taklim, pondok pesantren untuk syiar agama Allah. Diniatkan ya Allah saya sedekah 300 dan kalau bisa tambah dilebihi. Misalnya harganya itu 300 dilebihi 400, 350 untuk kehati-hatian. Nek mboten ngoten besok dituntut di akhirat. Eman bangkrut akhirnya di akhirat. Nggawa pahala akeh akhirnya entek telas. Dituntut tapi menungso niku biyen nate nglarani kula Gusti, dia dulu pernah mendolimi saya, dia pernah mencuri barang saya, akhirnya pahalanya dikasihkan kepada mereka orang-orang yang menuntut. Sampai kalau pahalanya habis masih banyak yang nuntut, ganti dosanya orang-orang dibawa sama Masya Allah, ini betul-betul zalika huwal khusranul mubin, itu adalah betul-betul kerugian yang nyata. Naudzubillah min zalik. Rugi ning donya ya piro suwene ya dan santai insyaallah bisa kembali lagi. Tapi kalau sudah rugi di akhirat, dzalika huwal khusranul mubin, itu adalah rugi yang benar-benarnya nyata, nggak bisa diulangi lagi sudah. Nah, mumpung masih diberikan kesempatan kita semua, semoga kita semua diberikan panjang umur sehat walafiat. Nggih, selesaikan semua nggih ya. Minta maaf halal bihalal itu penting niku. Galak tampil nggih ya. Insyaallah di Indonesia ini semangat galak tampil. Nggih mboten? Iya. Wah, habis hari raya sholat galak tampil. Ngalor ngetan ke timur, ke selatan, ke barat, ke utara. Saking semangatnya galak tampil kadang mbek bojone dhewe lali. Nggih, Pak? Nggih, Bu. Nggih, bojone dhisik ya nggih ya. Biasanya ya jenenge menungso ya. Pada orang tua, pada istrinya, suaminya ya, banyak salah, banyak dosa manusia ini. Luar biasa halal bihalal galak gampil luar biasa. Dan Indonesia ini Masya Allah lengkap ono galak gampil barang. Nggih ten Mekah kaono galak gampil. Madinah nggih mboten enten galak gampil nggih. Lho kok ngerti alhamdulillah. Nanti ngaji belajar teng Madinah. Teng mriku kaono galak gampil. Jadi wong mari sembahyang Idul Fitri ya mulai kabeh turu. Ya kula ya melok turu pisan karo sing galak gampil nggih. Indonesia luar biasa galak gampil halal bihalal, Masya Allah hebat nggih. Itu kita istiqomahkan karena ya itu tadi sadar tidak sadar kita manusia biasa, banyak salah, banyak dosa, banyak hilaf. Semoga dengan itu semua nggih kesalahan-kesalahan kita yang berhubungan dengan manusia dimaafkan oleh Allah. Okay? Ketika kita sudah saling legowo halal bihalal, ya Allah juga memaafkan kesalahan kita. Okay? Wa yakhshawna rabbahum wa yakhafuna su'al hisab. Mereka takut kepada Tuhan mereka, yaitu Allah SWT, dan mereka takut di hari nanti mereka akan dimintai pertanggungjawaban. Okay? Dan setiap kita adalah pemimpin. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Setiap dari kita adalah pemimpin. Ya minimal kita ini memimpin diri kita sendiri. Gimana? Oke, aja kemudian aku gak dadi apa-apa kok. Lah minimal kita memimpin diri kita sendiri. Kita memimpin mata kita memimpin telinga, kita memimpin mulut, kita memimpin lisan, kita memimpin kaki kita. Ini semua akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah. Al-yauma naftimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Enggak bisa bohong sudah. Nggih, wong biasa sing bohong mulut ini sama Allah dikunci. Subhanallah, dengan izin Allah tangan berbicara, kaki Masya Allah. Nggih. Nggih mila hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Mari monggo saderenge kula jenengan dihisab kali pangeran kali Gusti Allah, dipertanggungjawabkan semua yang kita lakukan di dunia. Monggo teng donya niki nggih lebih-lebih ini akhir tahun 2023 nggih mari kita muhasabah, introspeksi diri. Amalan apa yang sudah aku lakukan lebih-lebih dalam setahun ini, kebaikan apa yang sudah aku lakukan, prestasi apa yang sudah aku persembahkan di hadapan Allah. Besok lek mati lek aku dipanggil Allah, prasasti apa yang telah aku tinggalkan. Nggih? Nah, itu yang jadi bahan muhasabah kita. Qablaan tuhasabu, sebelum kita diperhitungkan oleh Allah, sebelum kita dihisab, ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala.
Nggih, orang kalau memperhatikan seperti itu, nggih, perhatian dengan kesalahannya dirinya sendiri, aib dosa sendiri. Gak ono kesempatan Bapak Ibu rahimakumullah untuk metani tonggo nih, gak ono kesempatan golek kesalahane wong li. Cukup diri kita ini banyak salah, banyak dosa, banyak khilaf, banyak kurang. Ngoten nggih? Mugi-mugi Allah membimbing kita untuk makin baik lagi. Nggih, amin ya rabbal alamin. Wali hadits Adi bin Hatim fi sahihain, ittaqun nar walau bi syiqqi tamratin. Nah, di antara hadis yang menekankan tentang khauf takut kepada Allah ini adalah riwayat sahabat Nabi yang bernama Adi bin Hatim dalam kitab Sahihain Bukhari Muslim. Bukhari Muslim meriwayatkan Nabi SAW bersabda, ittaqun naro walau bisyikki tamrotin. Ya, hati-hatilah, waspadalah kalian dengan api neraka walaupun kalian bisa sodako, walaupun seandainya memang nggak punya, walaupun sodako dengan separuh kurma. Jangan diremehkan. Ojo ngremehno sedekah. Nggih, dan sedekah itu bismillah saat ini juga. Kalau bisa kan begitu, jangan ditunda. Nggih, apalagi yang namanya sedekah. Dalam keterangan lain, nggih hadis Nabi yang lain, orang itu tidak mengeluarkan sedekah kecuali sudah melewati 70 setan. Wah, apa tuh niku? Yang mboten nangsal pitul niku Gusti Allah apa? 70 setan dilewati. Dulu ada keterangan seperti ini, ya ada seorang murid bilang ke gurunya, masa sih Syekh, wahai guru masa seberat itu? Coba sih saya mau mempraktekkan, mau pulang saya ngambil uang saya, coba. Coba mempraktekkan. Ambil uangnya, katanya mosok abote koyo ngono, gampang ini ya. Nah, ketika mau keluar rumah, ngarepe lawang dicedat bojone, Pak. Dicedat istrinya. Tapi istrinya ini enggak seperti ibu-ibu di sini. Ibu-ibu di sini solehah kabeh ya. Bapaknya mau berbuat baik didukung, nggih Pak nggih. Ibu nggih. Sebaliknya ibunya mau berbuat baik didukung nggih Pak nggih. Iki bojone iki nggih, ketika dia mau keluar ditanya sama istrinya, "Loh, Mas nang ndi iki ate sedekah nih?" Ken-kerku durung nggih, Mas. Ini saya belum. Wah, akhirnya intinya gak jadi sedekah, balik ke gurunya. Ya apa wis iso nglakoni ya? Ya, nggih guru. Wau niku kula pun badhe medal. Dadak ning ngarepe nglawang kepethuk bojo. Jare guru, ya iku setan sing nomor 70. Masyaallah. Abot lek boten asal pitulunge Gusti Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani, seorang ulama besar dari Mesir yang hidup tahun 900 Hijriah silam, kurang lebih 500 tahun silam. Itu beliau ketika di kamar mandi, para sederek, kok kemudian muncul greget niat untuk sedekah, langsung cerak-cerik beliau, teriak-teriak pada anak-anaknya, ayo tolong jono dhewe ini. Anaknya bingung, lha apa iki bahaya ini? Kaget dikira mungkin jatuh atau gimana. Ya, kenapa ya no? Iku lho ya dhekku nek kene, jopono, nang kene, nang kene, kekno iki. Kenapa kok enggak nanti ketika jenengan keluar dari kamar mandi saja? Apa kata beliau? Saya belum tahu kalau nanti saya keluar dari kamar mandi niat saya apa masih seperti ini. Semangat saya apa masih seperti ojo-ojo kok mari teko kamar mandi lek kok gak sida soda. Oh iya kok itu kuwi ya. Jadi mumpung ini sekarang greget semangat untuk sedekah, ayo dan keluarkan. Karena itu tadi tidak sedekah seseorang kecuali sudah melewati berapa? 70 setan. Makanya itu tadi ya wis saonoe, jangan nunggu kok lek duwe iki les man la yaskuril qalil la yaskuril katsir, kata Nabi. Wong niku lek sik dikek Gusti Allah mungkin pas-pasan titik gak iso nglakoni kesaenan, gak iso sedekah. Engko alamat lek dikek Gusti Allah akeh yo gak bakal. Itu ndak bener. Kadang supaya aku lek ngene lek sugih. Dari malaikat ngapunten, pret. Lho nggih saestu. Lho saiki ngapunten sedekah wong melarat ambek wong sugih angel pundi? Angel pundi? Sedekah wong sugih wong melarat, Pak. Angel pundi? Mana yang lebih sulit? Orang kaya nggih. Contoh nggih ngapunten, ada si A. Duit-duit nek 100.000, Pak.
Nggih, 1.000. Loh, iku lo kadang dulu masih zaman melarat sih, berani dia nelaktir temennya, ngejak ke warung, rek, yo mangan STMJ. Punya uang berapa? 100.000. 50.000 dikeluarkan. Berani. Loh, giliran kadang dititipi Gusti Allah duit 500 juta nah. Nggih, kiai pinten? Dititipi pinten? 500 juta. Separuh pinten? 250 juta ya, 250. Ayo wani gak ditokno? Gimana? Berani? Ya mikir ya. 250 juta kira. Loh, kenapa dulu padahal masih zaman punya uang 100.000 berani mengeluarkan separuh hartanya. Lah saiki podo-podo setengah kok sik mi. Ayo, lebih sulit mana? Sedekahnya yang kaya atau orang miskin? Nah, dan Allah itu menilai dari persentase harta seseorang. Itu adilnya Allah. Misal itu tadi orang punya 100.000 dikeluarkan 50.000, berarti separuh hartanya. Yang 500.000, nggih, sedekahnya 1 juta. Lebih banyak mana ganjarannya? Lebih banyak mana pahalanya? Yang mana? Ya yang 50.000. Loh, yang 50.000 ini separuh hartanya. Loh, ini yang uangnya ratusan juta, 500 juta, ya nek 1 juta toh. Ya titik itu. Jadi itulah kata Nabi dalam satu hadis, ya bisa jadi kadang itu harta yang sedikit mengalahkan harta yang banyak. Ya seperti itu tadi. Dia punya uang 100.000 tapi separuh dikeluarkan untuk berbuat baik. 50.000 itu masih lebih banyak pahalanya ini daripada orang yang punya 500 juta sedekahnya hanya 1 juta. Sebenarnya kalau ingin sama seperti yang tadi, ya 250 keluarkan. Itu baru menandingi yang 50.000. Jelas ya? Karena separuh dari hartanya. Nggih, makanya gak usah ngenteni kok ngene, engko malah gak sido. Nggih, sekarang apapun, nggih, bismillah. Apapun ya yang Allah amanahkan kepada kita, ya gunakan untuk kebaikan. Jangan menunda-nunda. Gitu nggih? Ini kata Nabi. Waspadalah dari neraka, takutlah kepada Allah atas api neraka, siksa di neraka, walaupun bisamu hanya sedekah dengan separuh kurma. Nggih, semoga rasa takut yang Allah Ta'ala berikan kepada kita, semakin kita dekat kepadanya, semakin kita cinta kepadanya, semakin kita sungkan kepada Allah, dan semoga kita semua diberikan Allah sehat walafiat, panjang umur dalam kebaikan-kebaikan, rezeki kita jadikan Allah rezeki yang halal barokah, untuk bekal beribadah, anak cucu kita jadikan anak cucu yang soleh solehah, bahagia selamat di dunia wa dunia wal akhirah, amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah.